Kalau sama ibu malahan Ica sering kok telepon-teleponan. Oh iya, ibu juga katanya mau izin besok ke ayah. Mau pulang ke Bandung sama Om Kardi katanya sih. Makanya daripada Ica nggak punya teman di rumah, mending ikut mami aja. Alisa memang sejak kecil terbiasa memanggil Bi Ica dengan panggilan ibu. Sedangkan Mang Kardi tetap dipanggil Om. Panggilan Mami ke Dinda tak perlu kujelaskan juga kan bagaimana putriku menyebut dua tantenya dengan sebutan Mami. Oke lanjut. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti ayah yang hubungi mereka berdua. Oke deh ayah, kalau gitu Ica pamit mau bobok lebih awal. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam sweetheart. Selesai berbicara dengan Alisa di telepon, aku menyudahi dan mengembalikan kedua ponselku ke dalam tas. Anak ya pak? Tanya Pak Alim yang ternyata sudah selesai menghabiskan makanannya. Makanan putri dan istrinya juga sudah habis. Hanya aku sendiri yang tersisa sedikit. Tapi sepertinya perutku sudah cukup diisi makanan. Aku juga memang lumayan jarang makan malam. Paling jika di rumah, aku biasa hanya mengkonsumsi buah-buahan saja. Iya, mau izin liburan bareng maminya. Aku lalu melanjutkan ketika menyadari sesuatu. Oh iya, mami itu sebutan buat tantenya, adik saya. Oh, kirain ibunya. Itu bukan balasan Pak Alim, melainkan balasan Asifah. Aku tersenyum. Kami berdua sudah tak bersama lagi. Akhirnya mau gak mau aku berterus terang kepada keluarga kecil ini mengenai keadaan keluargaku. Karena dia lebih memilih jalan lain daripada bersejalan bersama saya. Innalillahi, berarti bapak udah sendiri, ujar Pak Alim. Aku sebenarnya mau protes dengan bahasa di awalnya, berasa kayak Marissa baru saja tewas. Tapi lagi-lagi aku menyadari jika kata tersebut bukan hanya ditujukan buat seseorang yang meninggal saja. Karena arti kata innalillahi merupakan doa istirja. Ya begitulah pak, but I'm happy for now. Very happy by the way. Aku langsung tersadar jika tak semestinya balasan dariku menggunakan berbahasa Inggris seperti itu. Pak Ali menanggapi balasanku hanya dengan senyuman. Lupakan kisah saya yang gak penting pak. Kalau ibu dan bapak di Bandungnya di mana? Kebetulan Mang Kardi dan Bija yang tadi saya sebutin di telepon, PRT di rumah saya juga orang sana. Kami tinggal di Pasanggerahan, Purwakarta di daerah Kebun Teh. Tahu kan pak? Nah dari situ masih ke atas lagi melewati Kebun Teh. 20 menitan baru nyampe ke kampung kami. Oh, aku mengangguk. Meski aku belum menginjakkan kaki di daerah tersebut, tapi setidaknya aku tahu di mana Kebun Teh yang dimaksudnya. Kalau PRT saya di daerah Cimahi, mereka berdua besok juga mau izin pulang kampung. Setelah obrolan berlanjut tapi cukup singkat, aku lalu pamit ke mereka untuk mencuci tangan. Rupanya Pak Alim juga ikut bersamaku. Tak perlu kujelaskan proses ini, yang intinya setelah berdua selesai mencuci tangan, Asifah bersama putrinya giliran ke dalam. Lebih tepatnya ke wastafel untuk mencuci tangan sang putri. Sedangkan Syifa, aku nggak ngerti apakah ia akan mengganti sarung tangannya yang tadi ia gunakan untuk menyantap makanan atau tidak. Makan bareng keluarga kecil ini sudah selesai. Lalu, apa yang akan lu lakuin, Don? Sebuah monolog kecil baru saja menanyakan apa yang harus kulakukan setelah makan kali ini selesai. Aku tentu tak perlu berpikir banyak, setidaknya sesuai yang kujelaskan. Jika aku ingin berbuat kebaikan bersama mereka, menolong orang lain ketika mendapat kesusahan seperti ini jangan tanggung-tanggung, harus menolong sampai masalah mereka tuntas. Pak, Bu, kita sudah selesai makan dan terima kasih sudah membantu saya untuk berbuat baik ke kalian. Kubuka pembicaraan. Astagfirullah Pak, seharusnya yang berterima kasih itu kami. Bapak sudah seperti malaikat penolong kami. Diajak makan seperti ini sungguh kami benar-benar bingung harus membalasnya dengan cara apa nanti di kemudian hari Pak, balas Pak Alim. Ia bahkan sambil setengah tunduk-tunduk gitu saat mengucapkan kalimat tersebut.
Aku lantas menyentuh lengannya. "Saya tidak sebaik yang Bapak pikirkan, Pak." "Enggak, Pak Don. Bapak benar-benar sudah seperti malaikat penolong kami." Begitu ujar Pak Alim. Aku lalu menggeleng singkat. "Jadi, jika saya diizinkan lagi, bolehkah saya sekali lagi membantu Bapak dan keluarga?" "Jangan, Pak Don." Itu bukan jawaban Pak Alim, melainkan jawaban istrinya Asifah. Spontan, aku langsung menatap ke arahnya. Sedetik kemudian, dari ekspresi penuh tanya, kuubah menjadi senyum sehormat mungkin ke dia. Belum juga aku balas, wanita itu kembali berucap, "Kami bingung cara membalas kebaikan Bapak di kemudian hari nantinya. Kami nggak mau banyak berhutang budi ke Bapak. Khususnya saya pribadi, Pak. Jujur, saya sangat takut jika tak bisa membalas kebaikan yang begitu besar ini dari Bapak hingga saya tutup usia." Lagi, aku menggeleng singkat. Ibu Asifah, ku sebut namanya. Dan senyum ramah serta penuh hormat terkembang di wajahku. Lalu kulanjutkan ucapanku. "Saya tak membutuhkan balasan dari semua tindakan saya dalam membantu Bapak dan Ibu. Jujur, saya harus berterus terang, andai saja tadi hanya kalian berdua saja yang berada di kantor polisi, maka percayalah, kita tak akan sampai di tempat ini. Jangankan makan bersama, bahkan tidak akan terjadi obrolan bersama Bapak dan Ibu di musola tadi." Aku mengambil jeda beberapa detik. Aku lalu menyentuh kepala putrinya Aini yang masih duduk di hadapanku, mengusap kepala anak itu dengan lembut sambil melanjutkan ucapanku. "Saya hanya ingin Aini baik-baik saja. Hati saya terasa sakit ketika saya yang berkemampuan lebih ini tak dapat membantu Aini yang begitu cantik tidak hidup sengsara, tidak terkatung-katung di kota ini mengikuti kalian berdua. Hanya itu saja, sumpah demi Allah, tak ada yang lain." Setelah menyelesaikan ucapanku, kuusap pipi anak mereka. "Pikirkan Aini, kalau hanya kalian berdua saja di sini, saya akan langsung pergi saat ini juga." Setelah itu, kulepaskan putrinya, kulepaskan kacamataku yang setadi-tadi menghias wajahku. Kuusap kedua mataku bergantian dengan punggung tangan. Terharu, bro. Lalu kutatap kedua orang tuanya bergantian. Aku gemas melihat mereka, sumpah. Padahal aku tak ingin yang lain dari mereka selain membantunya saja. "Saya mohon, terimalah bantuan dari saya, meski tak seberapa." Sampai benar-benar Aini kembali ke rumah kalian dengan selamat. Boleh kan? Pak Alim dan istrinya berpandangan sesaat. Bahkan dari sudut mata wanita berkerudung jingga itu menetes setitik air mata yang langsung segera dihapus dengan tangannya yang terbungkus. Kemudian keduanya mengangguk. "Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas kebaikan Bapak dan Ibu dengan tulus mau menerima bantuan saya." Ujarku sekali lagi, tulus mengatakan kalimat tersebut.